Halo teman-teman, kita baru saja menyelesaikan hari ke-14 ya. Dan sebelum kita lanjut ke hari 15, dan di hari 15 itu kita sudah masuk ke level intermediate ya. Nah, mari kita recap dulu apa yang sudah kita pelajari dari hari pertama hingga hari ke-14. Nah, di sini saya sudah tulis recapnya, tidak berurutan sesuai dengan apa yang kita pelajari, tapi kita lihat ya. Yang pertama adalah cara mendefinisikan suatu function. Ya, cara membuat function di Python itu menggunakan keyword def, ya. Kemudian nama functionnya. Kemudian kita bisa isi kurung di sini dengan parameter yang mau kita inginkan ya, yang mau kita pakai. Kemudian titik 2. Nah, jadi parameter di sini kita tidak define tipe datanya ya. Kemudian kita indent, bisa pakai tab, bisa pakai spasi ya. Nah, terus kita tulis code kita yang berhubungan dengan function ini. Dan function ini bisa return, ya tentu saja bisa return. Dia bisa return kosong kayak gini, return. Nanti dia return suatu tipe data namanya none. Terus kita bisa return sebuah value, misalnya di sini return true, dan juga bisa return multiple value ya. Misalnya di sini saya return A, B, dan C gitu ya. Nah, cara manggil function itu sama aja sih kayak bahasa pemrograman yang lain ya. Tinggal manggil aja nama functionnya, terus kita masukin argumennya ya, A dan B. Dan di Python ini kita bisa juga masukin si argumennya, kita pairing langsung dengan sebuah keyword param 1 dan param 2 ya. Param 1 ini adalah nama dari parameter pertama dan param 2 ini nama dari parameter kedua. Jadi kalau kita mau masukkan parameter ini urutannya nggak sesuai ya, saya gini gitu ya. Nah ini tuh bisa gitu. Jadi nanti si B tetap diassign ke parameter kedua meskipun urutannya sekarang di pertama ya. Nah itu tentang function. Nah berikutnya tentang scope. Jadi di Python itu ada yang namanya global scope dan local scope. Jadi global scope itu contohnya kayak gini ya. Jadi di sini saya punya variabel dideklarasikan di luar. Nah kalau local scope berarti variabel saya deklarasikan di dalam sebuah function. Gitu. Nah, ini local scope. Jadi local scope ini tidak bisa kita akses dari luar functionnya. Dan kalau misalnya di dalam function kita mau write data ke global function gitu ya. Nah, itu kita harus tambahin suatu keyword global. Jadi global var di sini kayak kita kasih tahu sebenarnya yang kita mau pakai itu global varian ini gitu. Nah, berikutnya adalah kalau di Python itu nggak ada yang namanya block scope ya. Jadi contoh saya bikin suatu if something, dalam if ini ada suatu deklarasi variabel age gitu ya. Nah, di luar blok if ini kita bisa print si age-nya, jadi kita bisa akses si age-nya. Nah itu di Python seperti itu. Berikutnya adalah bentar ya. Nah berikutnya adalah tentang variabel. Jadi kalau di Python itu tipe variabel termasuk tadi ya function parameter, function return value itu tipenya itu berdasarkan data yang kita assign ke situ gitu. Contoh kalau kita punya variabel age kita isi 13, maka di line 39 ini ya si age tipenya integer gitu.
Tapi kalau di 40 kita assign lagi dengan 13 tapi string. Nah, sekarang si age ini tipenya string. Jadi tipe variabel itu ditentukan sama datanya. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kalau kita mau deklarasi variabel itu selalu diikuti dengan assignment gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau kayak di Go kan kita bisa var nama variabel tipe datanya gitu kan. Nah, kalau di Python itu kita harus assign. Dan kalau kita melakukan perhitungan matematika pembagian ya, misalnya 3 bagi 2 gitu, 6 bagi 3 gitu misalnya. Nah, hasilnya itu dia langsung otomatis berubah jadi tipe datanya float, ya, floating number. Kemudian di Python, cara Python itu membuat code-nya modular ya. Untuk organisasi code-nya itu dengan menggunakan import ya, import keyword. Nah, itu jadi kita bisa pakai untuk import suatu code yang kita taruh di file lain. Nah, caranya dengan menggunakan keyword import something, terus kalau mau pakai code di dalam something, kita tinggal something dot apa yang kita mau pakai, entah function atau variable gitu ya. Dan import keyword ini nggak harus kita taruh di atas gitu ya, di atas file, bisa di mana-mana, bisa di bawah, di tengah gitu. Dan kalau saya lihat by experience ya, 14 hari ini itu kan kita bikin file berbeda ya, kayak art.py itu kan satu level dengan main.py. Nah, tapi kalau kita mau pakai data yang ada di art.py itu, ternyata kita harus import juga tuh si modul artnya gitu. Jadi dianggap sama Python itu beda modul, beda file, beda modul ya. Itu pengertian saya sampai saat ini. Dan berikutnya adalah tentang list. List itu di Python ya, isinya itu bisa beda-beda tipe. Jadi kita bisa isi campur aduk. Contoh kayak gini ya. 1, 2, 3. Terus ada string, ada boolean, terus ada di dalamnya ada list lagi gitu. Nah, itu di Python bisa. Dan ini cara deklarasi list yang kosong. Dan kita bisa akses elemen-elemen di list ini dari posisi terakhir. Pakainya -1. Jadi kalau kita bilang list -1 gitu ya, nah nanti kita akses indeks terakhir dari suatu list gitu. Kalau kita isi dengan -2 berarti indeks kedua terakhir dan seterusnya. Kemudian ada sebuah struktur data namanya dictionaries. Jadi dia adalah key value pair kayak gitu ya. Atau map kalau di Go namanya. Jadi cara deklarasinya itu kurung kurawal gini, terus diisi dengan key-nya, terus value-nya. Nah, ini pairing key value-nya juga bebas ya teman-teman. Nggak harus integer, nggak harus string ya, bebas. Dan cara akses map-nya standar seperti ini ya. Nah, ini ada lain-lain ya, lain-lain. Ternyata kalau di scripting language kayak Python dan dulu kayak saya waktu itu sempat belajar PHP, JavaScript gitu ya, itu nggak butuh, code kita tuh ibaratnya bisa jalan di mana-mana gitu. Jadi nggak butuh suatu function spesifik untuk ngejalanin, misalnya kayak di Go butuh main function gitu kan. Kalau di Python itu nggak perlu. Dan indentation di Python itu penting banget, dan itu sebagai suatu cara Python membedakan sebuah scope ya. Jadi mereka nggak pakai kurung kurawal, pakai indentation. Makanya kalau kita bikin code di depannya ada ekstra spasi, itu bisa dianggap error. Dan naming convention di Python sebenarnya kalau saya sempat baca dokumentasinya itu bisa camel case, bisa snake case, tapi kalau saya lihat rata-rata itu pakainya snake case ya.
penamaan variabel dan lain sebagainya itu pakai snake case. Kemudian kita bisa ekstrak suatu karakter dari sebuah string dengan indeks tuh langsung kayak gini. Contoh misalnya saya punya string hello kayak gini. Nah, kalau saya mau ekstrak huruf H itu bisa langsung hello terus langsung kurung siku gini ya. Nah, nanti dapatnya H. Dan di Python itu bisa juga kalau misalnya kita punya suatu angka integer panjangnya jutaan, itu kita tulisnya kita bisa pisahin by underscore kayak gini. Nah, ini dianggap valid integer ya teman-teman. Jadi supaya kita bacanya lebih enak. Kemudian berikutnya adalah if statement itu biasa ya. Jadi if statement statementnya apa, titik 2, code-nya apa, di indent. Terus else if-nya dia pakai elif ya. Dan untuk statement yang negatif itu dia bisa pakai not di depannya ya. Jadi misalnya kita bisa tulis elif not statement lebih besar dari 1. Nah, berarti statementnya nggak boleh lebih besar dari 1 gitu. Nah, ini bisa pakai not. Kemudian ada loop. Di Python ini ada beberapa tipe loop. Yang pertama ada for, terus ada pakai keyword in ya. Dan ini biasanya list belakangnya atau map. Nah, nanti dia bisa run through setiap elemen yang ada di listnya kayak gitu. Kemudian juga bisa for in range. Ini untuk kita bisa melakukan ranging dari suatu start sampai suatu stop, dan juga ada opsi untuk menambahkan step ya. Dan terakhir ada while ya, while loop kayak biasa. Nah, kemudian ada printing. Nah, printing ini biasa ada pakai function print, terus kita bisa print sesuatu di dalamnya. Dan juga kita bisa pakai print terus tambahin f depannya ya, atau mereka sebut dengan f string. Gunanya apa? Supaya kita bisa combine variabel yang nggak berupa string itu langsung di-convert jadi string. Jadi kalau misalnya jangan name ya, misalnya my age is age. Nah, kalau age ini integer, dengan menggunakan f string dia langsung di-convert jadi string. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita convert ke string dulu. Dan terakhir adalah suatu konsep namanya docstring. Nah, ini bisa dipakai untuk melakukan comment ya. Dan yang baru kita pakai itu melakukan comment di sebuah function. Jadi nanti kalau misalnya kita punya function kayak gini, nah kita bisa taruh docstringnya di sini. Nah, nanti ketika kita mau panggil function name ini di tooltips-nya IDE kita ya, nah si this is a docstring ini bakal muncul di pop-up-nya gitu. Jadi kita bisa tahu function name ini kira-kira function ngapain aja gitu. Nah, itu adalah kurang lebih recap pembelajaran kita dari hari pertama hingga hari 14.